Pelayan hotel ini jatuh cinta sama cowok yang nginep di hotel tersebut, tapi saat dia mengetahui rahasia dari cowok itu, semua berubah guys. Jadi kisahnya pelayan ini tuh lagi bekerja seperti biasa, tapi tiba-tiba HP-nya jatuh dan dibantu nih sama orang ini. Nah, setelah dia melihat tamu dari hotel itu, dia benar-benar langsung jatuh cinta banget karena dia ganteng dan baik banget. Setelah itu dia benar-benar terobsesi banget sama pria ini, dan dia seneng banget ketika membersihkan kamar dari pria ini. Bahkan megang ranjangnya aja tuh dia seneng banget. Nah, setiap hari dia datang sampai suatu saat dia tuh pingin menggoda dengan lepas rambutnya. Tapi tiba-tiba yang keluar malah istrinya. Dia kaget banget dong, kenapa cowok itu udah punya istri, dia nggak tahu sama sekali. Nah, keesokan harinya dia kaget banget saat melihat kamar dari cowoknya tuh berantakan banget. Dan pas dia lihat yang keluar dari kamar hotel itu adalah perempuan lain. Akhirnya setelah dia melihat itu, dia melakukan sesuatu yang benar-benar nyeremin banget guys. Cewek ini benar-benar terobsesi banget sama kamar cowok yang dia suka. Rasanya tuh dia pingin tinggal di situ, sampai akhirnya dia mengetahui suatu rahasia guys. Karena dia melihat kalau misalkan cowoknya itu udah punya istri tapi juga selingkuh sama cewek lain, dia benar-benar kesel banget dan dendam ke cowoknya. Bahkan dia melakukan sesuatu yang parah banget. Dengan sengaja dia menaruh dalaman dari dia, diumpetin dalam selimut dan dikasih coklat, dengan tujuan supaya istrinya mengetahui perbuatan dari suaminya. Di hari ulang tahun yang ke-16, anak ini nekat menghabisi nyawa ibunya karena kasih kue vanila doang dan bukan coklat. Jadi kisahnya anak ini lagi ulang tahun yang ke-16. Nah, ibunya tuh selalu mengatur dia ngapain aja. Padahal tuh dia udah gede guys. Tapi sayangnya ayahnya mereka udah meninggal. Dan ibunya kadang-kadang tuh suka jelekin ayahnya. Di situ ngebuat anaknya tuh marah banget karena dia kesel banget sama semua perlakuan ibunya selama ini ke dia. Bahkan ibunya juga selalu ngelarang dia untuk main baseball padahal dia suka banget. Pokoknya kehidupan itu benar-benar harus diatur sama ibunya. Sampai tiba-tiba dia melihat kue yang dibikin ibunya kok kue vanila, padahal dia bilang dia itu sukanya kue coklat. Karena hal itu dia marah banget dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sekarang juga. Dia udah gak tahan lagi, tapi habis ini dia malah tahu rahasia dari keluarga yang sebenarnya. Anak ini di ulang tahun yang ke-16 karena gak dikasih kue coklat, dia langsung menghabisi nyawa ibunya guys. Di situ dia gak kaget sama sekali dan dia berpikir untuk menyembunyikan tubuh ibunya. Nah, setelah itu dia udah mikir nih guys, mau nyembunyiinnya di mana. Terus akhirnya dia galilah tanah di belakang rumahnya dia. Tapi pas dia gali, dia kaget banget. Dia melihat tubuh dari ayahnya dikubur di situ. Jadi dia juga baru tahu rahasia dari ibunya, kalau ternyata ibunya yang selama ini menghabisi nyawa dari ayahnya, dan anaknya lah yang menghabisi nyawa dari ibunya. Bahkan anaknya mau kubur dia di tempat yang sama sama ayahnya. Di situ dia baru sadar kenapa keluarganya tuh sehancur itu. Di perkumpulan tante-tante arisan, tiba-tiba ada anggota baru yang cantik banget tapi suka gonggongin orang. Ternyata karena ini guys, kalian gak akan nyangka sih. Jadi kisahnya ini adalah sebuah klub arisan yang mewah banget. Tapi tante ini tuh gak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba ketua arisannya tuh muncul. Dia kasih tahu kalau misalkan hari ini akan ada anggota baru dan anggota barunya tuh bener-bener cantik banget. Itu ngebuat orang-orang kayak agak-agak insecure gitu guys. Dan anggota barunya itu adalah pasangan dari tante ini. Dia terlihat baik banget sampai tiba-tiba dia bisikin kalau misalkan dia akan menghabisi tante ini. Itu ngebuat tante itu bener-bener takut banget dong sama dia dan pingin menjauh. Karena ini cewek kelihatan luarnya baik banget, tapi dalamnya serem banget. Tapi setiap dia mau menjauh, dia kemana-mana tuh selalu ada dia. Bahkan di salon saat tante ini mau menenangkan diri, dia benar-benar muncul lagi. Dan dia maksa mau bantuin tante ini untuk manicurein jarinya. Tapi malah kayak ditusuk sama dia. Dan tambah lama cewek ini makin berani guys. Cewek tercantik di desa dia ngajak dia makan, tapi dia cuma mau berdua doang untuk lakukan ini guys. Nah, tadinya tante yang ini udah gak mau ketemu dia sama sekali karena takut kan. Dan dia kira kalau makan siang ini akan ramai. Ternyata cewek ini cuma mau berdua doang. Terus dia mulai deh ngobrol dan dia mulai kasih tahu kenapa dia berlaku seperti ini. Bahkan tiba-tiba dia menggonggong seperti anjing. Dan dia juga bilang dia itu seperti anjing yang sedang menunggu mangsanya untuk menghabisi dia secara pelan-pelan. Dia juga bilang, aku bakal sabar menunggu kapan kamu meninggal. Pokoknya cewek cantik ini benar-benar serem banget. Tapi tiba-tiba muka tante yang ini berubah banget. Dia langsung berpikir mau menghabisi cewek itu hari itu juga, daripada nanti dia yang dihabisi duluan. Anak ini menemukan lubang di dinding kamarnya dan ia mencoba untuk menghamili dindingnya dong. Ini benar-benar kalian harus lihat sih guys. Jadi kisahnya anak ini terkenal gak punya teman sama sekali. Setiap hari dia itu selalu mendengar ibunya bawa pacar melakukan hubungan. Di satu sisi tiba-tiba dia menemukan lubang yang ada di kamarnya. Dan lubang itu kayak mengeluarkan cairan gitu guys.
Itu ngebuat dia penasaran banget, terus dia mulai membuka lubang itu lebih besar lagi. Mulai tambah banyak tuh cairan-cairan yang keluar, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pas dia mulai buka-buka lagi, dia yakin banget kalau misalkan ada sesuatu. Dia masukin pensilnya ke dalam lubang itu. Bener aja dong, pensilnya bisa keluar lagi dan berarti bener-bener ada sesuatu makhluk di dalamnya dong. Di situ dia bener-bener kaget banget dan dia mulai kayak suka nih sama lubang ini. Sampai akhirnya dia mencoba untuk melakukan hubungan sama lubang itu. Selesai melakukan hubungan, dia merasa puas banget. Karena keesokan harinya dia kaget banget dindingnya itu hamil. Setelah dia berhubungan dengan dinding kamarnya, dia pagi-pagi kaget banget melihat dinding kamarnya itu hamil guys. Kalian harus lihat sih. Terus dia kepikiran untuk membantu dindingnya melahirkan anaknya. Di sini mamanya tiba-tiba dengar kok kayak ada suara bayi nih. Mamanya mencoba untuk memanggil anaknya, tapi anaknya tuh nggak jawab sama sekali. Akhirnya mamanya memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Dan ketika mamanya masuk, mamanya kaget banget melihat anaknya kayak menggendong bayi alien. Di situ mamanya langsung berinisiatif untuk menginjak bayi tersebut dan membuangnya sejauh mungkin di sungai. Dia benar-benar nggak nyangka bayi yang dia buang adalah bayi dari anaknya dan dinding. Kalau kalian mau lihat fullnya yang tanpa sensor udah aku kasih di IG story aku @sherantenet. Di sekolah ini siapapun nggak boleh bilang sama gurunya 2+2 itu 4. Kalau nggak ini yang terjadi, ini parah banget, kalian harus lihat. Jadi kisahnya ada sekolah yang isinya anak cowok semua. Dan mereka satu kelas tuh takut banget sama gurunya. Ketika gurunya datang, mereka nggak boleh ada yang ngomong sama sekali guys. Dan kali ini gurunya lagi mau ajarin matematika. Nah, kalau gurunya bilang mereka boleh duduk, baru mereka duduk. Untuk pelajaran pertama, gurunya ngajarin 2+2 itu 5. Ketika guru yang nulis 5, banyak banget murid yang bingung tapi nggak berani bilang apa-apa. Dan tiba-tiba ada satu murid yang berani banget, dia nggak setuju sama gurunya. Dia bilang 2+2 itu 4, bukan 5. Bahkan gurunya udah bilang itu 5, kamu baca itu 5. Dan anak ini malah meyakinkan temennya kalau 2+2 itu 4, bukan 5. Itu membuat gurunya benar-benar marah banget. Sampai akhirnya temennya udah bilang, udah ngalah aja, kamu bakal kena masalah. Tapi tiba-tiba gurunya manggil sekelompok murid-murid pintar di sekolah ini dan akhirnya ini parah banget. Setiap murid yang gak mau nurut 2+2 itu 5 akan dipanggilin kakak kelas untuk berbuat ini sama dia. Kalian harus lihat sih. Jadi teman-temannya udah bilang cukup kalau enggak kamu akan mendapat masalah. Tapi gurunya itu malah manggil kakak kelas yang merupakan murid terbaik di sekolah ini. Dan pas ditanya ke kakak kelas ini 2+2 itu berapa? Kakak kelas ini bilang 2+2 itu 5. Nah guru ini bilang kakak kelas kamu aja tahu kalau misalkan 2+2 itu 5, kok kamu masih ngeyel? Setelah udah mendengar kakak kelasnya, dia dipaksa untuk nulis di papan tulis sekarang. Dan semua kakak kelasnya tuh ngeliatin dia dengan cara yang serem banget. Sekarang tugasnya dia untuk nulis 2+2 itu berapa. Dan dia masih nekat banget, dia tulis 4 dong. Abis itu satu kelas kaget karena kakak kelasnya telah menghabisi nyawa dari anak itu. Semenjak saat itu gak ada lagi yang berani melawan gurunya guys. Link video aslinya aku taruh di Instagram story aku @sherantenet. Seorang cowok lagi jualan makanan dan dia kaget banget lihat pembelinya ada yang harus digendong kayak gini dan ternyata semuanya terbongkar guys. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang bekerja di sebuah truk makanan kayak gini. Dan lebih tepatnya truk makanan ini tuh berada persis di seberangnya sebuah rumah nih guys. Tapi rumahnya itu kadang-kadang isinya orangnya tuh aneh-aneh banget. Ada yang lagi upacara terus dia beli makanan. Dan masih banyak orang-orang penting juga di dalamnya. Sampai suatu saat ada pembeli yang serem banget. Dia gendong seorang cewek untuk beli makanan. Jadi ceweknya harus digendong. Setelah itu cowoknya karena melihat cewek itu cantik banget langsung jatuh cinta guys. Dia bikinin makanannya sambil tetap terpesona. Setelah makanannya jadi, ya udah cewek itu makan aja seperti biasa. Dan cewek itu juga harus kembali ke rumah ini dengan digendong juga. Dan cowoknya benar-benar curiga apa yang sebenarnya terjadi sama cewek itu di rumahnya. Setiap cewek ini beli makanan, dia itu harus digendong sama cowok yang gede banget ternyata karena ini guys. Jadi karena penjual makanannya ini tuh udah suka banget sama ceweknya, akhirnya cowoknya tuh mulai cari tahu tentang cewek ini. Dan setelah dia cari tahu, ternyata cewek ini adalah kupu-kupu malam di rumah tersebut. Terus setelah cowok ini liatin terus rumah tersebut, cowok ini tahu kalau cewek ini tuh minta tolong guys. Akhirnya dia memberanikan diri dong untuk bawa kabur cewek tersebut. Dan bosnya dia pun setuju banget nih dia bareng ceweknya. Nah karena dia bawa kabur cewek itu, cowok yang tadi menggendong ceweknya langsung bakar truk makanannya dong. Tapi cowoknya nggak terlalu peduli, yang penting dia bisa menyelamatkan cewek yang dicintai. Akhirnya dia juga memutuskan untuk kabur sama cewek itu dan nggak jualan di situ lagi. Wanita ini sedih banget saat denger radio ada cowok yang curhat, ternyata itu adalah suami dia yang jelek-jelekin dia. Tapi akhirnya kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya wanita ini tuh demen banget masak guys.
Pas masak, dia itu selalu denger radio yang isinya tuh curhatan-curhatan orang. Tapi pas ada suaminya, dia langsung kecilin radio itu. Setelah itu suaminya biasa aja dan mau langsung bekerja di gudang rumahnya dia. Nah pas suaminya pergi, dia langsung dengerin radionya lagi. Nah tapi tiba-tiba dia lagi mendengar ada cowok yang curhat. Dan cowok itu keceplosan namanya Barry. Barry itu kan nama suaminya dia. Nah terus suaminya bilang, aku pakai nama inisial aja. Terus dia ganti namanya jadi nama kucingnya. Jadi dia udah yakin banget kalau misalkan itu adalah suaminya dong. Di radio itu suaminya jelek-jelekin dia, bilang makanan istri yang gak enak, yang gak suka sama istrinya, istrinya bosenin, anaknya aneh. Bahkan suaminya bilang hari paling bahagia dalam hidupnya ketika mertua dia meninggal. Abis ini suaminya balik dari gudang dan kalian harus tahu apa yang dilakukan istrinya. Istrinya benar-benar kecewa banget karena suaminya jelekin dia di radio dan akhirnya dia melakukan ini pas suaminya datang, guys. Pas suaminya datang, dia malah meluk suaminya kayak merasa bersalah gitu. Terus gak berapa lama suaminya kan lihat dia lagi masak. Suaminya cuma ngomong, kamu kayaknya harus masukin garam ke situ. Terus dia jadi inget kalau misalkan suaminya ngatain masakan dia nggak enak dan nggak ada rasanya. Di situ dia marah banget, dia langsung ambil panci dan langsung menghabisi nyawa dari suaminya. Setelah itu dia udah puas banget, dia merasa senang banget sambil dia minum nih guys. Terus dia kembali dengerin radio itu lagi. Dan ternyata penelpon radio itu dipanggil lagi nih guys. Karena banyak banget yang tertarik sama ceritanya dia. Tapi istrinya tiba-tiba kaget banget pas denger kalau misalkan orang itu masih ada suaranya di radio. Berarti penelpon dari tadi itu bukan suaminya sama sekali, itu hanyalah orang lain doang. Dan suaminya sudah terlanjur meninggal.